Keris ini kan ketika orang Eropa mengenal steel and iron, kita mengenal 20 macam logam. Ini dia dibedah sebagai bagian ekonomi bagaimana ilmu itu berjalan memahami besi-besian yang ada di sini. Lalu dari sistem sosialnya, keris pada masa-masa tertentu itu menjadi bagian daripada yang menunjukkan derajat seseorang. Kalau yang namanya kiai poros sesepuh itu nggak mungkin pakai keris loh, ya ini pakai kerisan lempeng, katanya begitu ya mas. Terus misalnya pakai kinatah itu rakyat jelata biasanya nggak boleh pakai yang kinatah, terutama kinatah emas mungkin tidak boleh. Nah ini menunjukkan strata sosial di dalam keris. Lalu dari kebahasaan, di keris ini kan bahasanya bisa dijelentrehkan, misalnya ada wilahnya, ada ganjanya, ada kembang kacang, ada lambe gajah, ada warna-warna, rendah cecek dan sebagainya. Lalu juga ada dari sisi teknologi. Nah inilah yang menarik. Saya kemarin tadi malam saya diskusi sama Mas Awang. Ketika terjadi pencampuran besi meteorit dengan logam-logam yang ada di Jawa, otomatis keris menimbulkan resonansi dan juga radiasi termasuk gelombang elektromagnetis dan frekuensi. Ketika itu ditarungkan dengan yang ada di badan orang, karena orang setiap waktu dan hari lahir muncul itu pasti watak dan kimia tubuhnya berbeda. Ketika digantungkan dengan keris yang cocok, ini bisa moncer derajat leluhurnya. Juga ada orang yang kalau dibawa kerisnya itu bisa menjadi punya kekuatan yang karena gabungan dari dua energi. Ini dari teknologinya. Lalu dari religinya, dari religi ini yang ketujuh, keris ini kan bagian daripada ritualisasi pemujaan. Kita banyak menemukan yang namanya keris tinde. Itu biasanya ditemukan di candi-candi. Cuma sekarang para kolektor keris menggunakan keris tinde ini untuk perdagangan ya. Ya keris yang gagangnya langsung nyambung, bentuknya kayak orang ya pakai. Oh, iya, itu jangan itu keris tindih yang untuk sajen, jadi itu keris sajen. Nah ini mitologinya seperti apa ini menjadi pembahasan. Mas Awang bahas mungkin akan sangat mendalam itu. Apa keris sajen itu dan apa keris tindih, dan supaya kalau punya keris banyak itu kerisnya tidak nakal tindih gitu keris apa kan itu ada anunya. Nah, jadi menurut saya kalau ini nanti urusannya dengan FIB dan LPPM ini pasti menurut saya ini akan bersambung. Bahkan suatu hari di Unsur mesti akan terjadi yang namanya rumah keris atau fakultas perkerisan kalau perlu, atau mungkin krisologi. Kalau sekarang krisiologi, lagi joglonisasi. joglonisasi. Nah, sebentar lagi kerisasi. Kerisisasi. Lah monggo ini menurut saya ya, menyampaikan karena ini di perguruan tinggi jangan dilupakan hal-hal yang sifatnya akademis, penelitian, ilmu pengetahuan ini di dalam besok kita mengadakan acara. Kok nanti muatannya tuh akhirnya hanya pameran, orang melihat saja. Masalah ada yang beli ya nanti bisa dituakan lah dari IO-nya. Misalnya dari Solo, kelompok-kelompok yang tukang beli itu kan bisa juga.